Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengurus tanah girik menjadi sertifikat hak milik gitu ya, atau menjadi SHM. Nah, tanah girik itu merupakan status tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Dan surat girik ini juga bukanlah sertifikat kepemilikan tanah gitu ya. Jadi fungsinya hanya untuk membuktikan bahwa si pemilik ini memiliki kuasa dan sebagai orang yang berhak untuk membayar pajak atas tanah tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, jadi seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat tanah wajib atau harus didaftarkan atau dikonversi haknya ke negara melalui kantor pertanahan setempat. Jadi konversinya ini dari tanah girik atau letter C atau petok D gitu ya, dikonversikan ke surat hak milik atau sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna usaha ataupun hak guna bangunan gitu. Nah, begitu banyak permasalahan mengenai tanah yang kerap terjadi dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat gitu ya mengenai tanah ini milik siapa gitu ya, sehingga itu yang menjadi masalah atau itu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Nah, oleh sebab itu sertifikat hak menjadi sangat penting sebagai bukti otentik dan tertulis, jadi sebagai bukti yang kuat gitu ya, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari pemegang hak atas tanah tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk mengurus surat girik ini menjadi SHM gitu ya. Jadi ada 3 proses yang memang harus dilewati. Yang pertama, kalian harus mendatangi kantor kelurahan. Yang kedua, kalian harus ke kantor pertanahan. Dan yang ketiga, kalian harus menyiapkan biaya mengenai pembuatan sertifikat tanah dari tanah girik tersebut. Yang pertama yang perlu kalian lakukan di kelurahan, atau yang pertama yang harus kalian lakukan adalah datang ke kelurahan ya. Dan yang harus kalian siapkan atau yang harus kalian lakukan di kelurahan adalah yang pertama mengurus surat keterangan tidak sengketa. Nah, surat keterangan tidak ada sengketa ini diperlukan untuk menunjukkan dan juga membuktikan bahwa Anda adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain yang sedang mempermasalahkan atau yang sedang mempersengketakan tanah tersebut. Nah, jika setelah ditelusuri kemudian tidak ditemukan adanya sengketa, maka kemudian kepala desa ataupun lurah akan menandatangani surat keterangan tidak sengketa tersebut dan juga ditandatangani atau disaksikan oleh RT dan RW gitu ya. Jadi mereka ini sebagai saksi. Nah, mengapa ketua RT dan ketua RW begitu ya? Karena ya pihak RT dan RW ini adalah perwakilan masyarakat setempat yang memahami sejarah penguasaan tanah tersebut. Nah, selain RT atau RW bisa juga sebenarnya tokoh adat gitu ya. Jadi tokoh adat di tempat tersebut yang kemudian menjadi saksi. Lalu bagaimana jika ternyata ada sengketa gitu ya. Nah, apabila ada sengketa maka lurah akan menunda untuk mengeluarkan surat yang Anda ajukan atau dia tidak akan menandatangani surat keterangan tidak ada sengketa tersebut. Nah, hal kedua yang harus kalian siapkan atau yang harus kalian lakukan di kelurahan adalah mengurus surat keterangan riwayat tanah gitu ya. Nah, surat girik ini kan biasanya adalah surat yang diberikan secara turun-temurun dari orang tua ataupun dari kakek nenek begitu ya. Nah, sebagai tanah adat atau tanah waris, bukan tidak mungkin ukuran tanah yang dimiliki itu sebenarnya berbeda-beda dari generasi ke generasi. Misalnya, awalnya ini keluarga Anda memiliki tanah girik seluas 3.000 meter persegi. Lalu kemudian kakek Anda itu menjual 1.000 meter persegi tanah tersebut kepada temannya gitu ya, atau kepada pihak ketiga atau pihak yang kita nggak kenal lah, seperti itu. Nah, artinya kan sisa tanah tersebut adalah 2.000 meter persegi gitu ya. Kemudian ternyata kakek kalian ini memiliki anak ya, orang tua kalian gitu ya. Kita contohkannya punya 4 anak begitu sebagai ahli waris dari kakek kalian ini. Nah, 4 anak ini kemudian masing-masing mendapatkan 500 meter persegi gitu ya per anak gitu ya. Kemudian pada akhirnya tanah yang diturunkan untuk ahli waris lainnya, jadi dari masing-masing orang tua ini kemudian memberikan kepada anaknya gitu ya. Misalkan anaknya ada 2 gitu ya. Maka
tanah yang kalian dapatkan ini masing-masing adalah 250 meter persegi. Nah, 250 meter persegi inilah yang kemudian kalian akan mau mendaftarkan sebagai SHM gitu ya. Nah, perincian ini akan dituangkan di dalam surat keterangan riwayat tanah yang memang berfungsi untuk menjelaskan riwayat penguasaan tanah dari awal hingga kemudian adanya proses peralihan gitu ya, baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi kalau memang ternyata kakek Anda ini memiliki anak cuma satu gitu ya, dan selama hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, ya berarti keseluruhan tanah itu yang akan menjadi riwayat, dituliskan di dalam riwayat tanah untuk kemudian kalian alihkan menjadi SHM. Yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah membuat surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik gitu ya. Di sini Anda harus mengajukan permohonan secara tertulis atau membuat surat keterangan bahwa Anda sedang menguasai tanah tersebut secara sporadik dan diketahui oleh lurah atau kepala desa. Fungsi dari surat ini adalah menegaskan kembali kalau Anda memang sudah menguasai bidang tanah tersebut secara sah sebelum memohonkan hak atas tanah ini. Nah, surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik ini kemudian mencantumkan tanggal perolehan penguasaan tanah beserta bagaimana cara perolehannya, misalnya melalui akta jual beli atau melalui waris dan lain sebagainya, itu bisa dicantumkan di situ. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan 3 surat keterangan yang kalian sudah urus di kantor lurah gitu ya, dari surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa, terus surat keterangan penguasaan secara sporadik di kelurahan, maka langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah kalian harus mengurus di kantor pertanahan gitu ya. Nah, ketika kalian pergi ke kantor pertanahan atau ke BPN, kalian harus menuju ke loket untuk memasukkan permohonan Anda ya. Tanyakan saja pihak di sana gitu ya, mau mendaftarkan Tanah Girik menjadi SHM gitu ya. Nah, jangan lupa membawa surat girik asli atau fotokopi letter C gitu ya. Dokumen asli yang telah diurus di kantor kelurahan, yang tadi itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bukti-bukti peralihan tanah tersebut tanpa terputus, fotokopi KTP dan kartu keluarga Anda, fotokopi SPPT PBB gitu ya. Kemudian surat kuasa jika memang pengurusan ini dikuasakan kepada pihak lain gitu ya, kepada pengacara ataupun kepada notaris. Terus surat pernyataan sudah memasang tanda batas dan dokumen lainnya apabila pada saat di BPN ada syarat yang kurang dan harus dilengkapi gitu ya. Jadi mungkin yang saya jelaskan ini ada yang luput dan kemudian BPN meminta untuk melengkapinya. Nah, itu nanti kalian harus melengkapi lagi. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut kalian masukkan ke BPN, nanti BPN akan melakukan pengukuran dengan cara mendatangi lokasi tanah tersebut gitu ya. Jadi petugas ukur dari kantor pertanahan akan membawa surat tugas pengukuran dari kepala kantor pertanahan. Nah, tentunya pengukuran ini baru akan dilakukan jika berkas permohonan sudah lengkap dan Anda sudah mendapat tanda terima dari loket penerimaan berkas di kantor pertanahan. Saat proses pengukuran, Anda ataupun kuasa Anda akan membantu petugas dalam menunjukkan batas-batas atas kekuasaan tanah tersebut. Setelah petugas selesai mengukur tanah di lokasi, hasilnya kemudian akan dicetak dan dipetakan di Badan Pertanahan Nasional atau di kantor BPN. Lalu Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan akan menandatangani surat ukur tersebut. Nah, setelah surat ukur itu ditandatangani gitu ya oleh kepala seksi dari Badan Pertanahan dan kemudian sudah dikeluarkan, kemudian nanti kantor BPN atau kantor pertanahan akan bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk membentuk panitia A untuk memeriksa dan meneliti serta mengkaji data fisik maupun data yuridis baik di lapangan, dalam hal ini hasil survei dari petugas BPN tersebut, dan juga berdasarkan data yuridis, jadi dari surat keterangan tanah dan surat keterangan yang sudah kita urus di kelurahan gitu ya. Panitia A ini adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan yang biasanya terdiri atas petugas dari BPN dan juga lurah gitu ya. Mereka akan meneliti, memeriksa, dan mengkaji apakah memang surat-surat ini sah melalui data yang mereka punya, data fisik dan juga data yuridis tersebut. Nah, setelah dilakukan oleh panitia A tersebut, kemudian mereka akan melakukan pengumuman data yuridis gitu ya. Jadi setelah penelitian yang dilakukan oleh panitia A ini selesai, kemudian BPN akan melakukan pengumuman terkait dengan tanah tersebut. Nah, untuk memenuhi hal ini, untuk memenuhi pasal 26 ayat 1
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah gitu ya. Artinya bahwa ini akan diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari. Lengkapnya tuh bunyinya begini. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Nah, tujuan lain dari pengumuman ini adalah untuk menjamin bahwa tidak adanya pihak lain yang keberatan terkait permohonan hak yang sudah kita ajukan gitu ya. Jika dalam jangka waktu tersebut ada pihak yang kemudian menyatakan keberatan, maka permohonan hak atas tanah akan ditunda hingga masalah ini selesai gitu. Nah, setelah jangka waktu pengumuman data yuridis ini selesai, jadi setelah jangka waktu 60 hari itu telah terpenuhi gitu ya dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan SK gitu ya atau surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah. Artinya bahwa tanah girik Anda itu sudah berubah haknya menjadi sertifikat. Jadi sertifikat SHM atau HGB ataupun HGU begitu ya. Dalam hal ini kalau kalian mengajukannya adalah SHM ya berarti sudah berubah haknya menjadi SHM. Nah, setelah SK atau surat keputusan pemberian hak atas tanah ini diterbitkan, masih ada proses selanjutnya yaitu proses membuat sertifikat di bagian subseksi pendaftaran hak dan informasi. Seperti itu. Nah, tetapi sebelum sertifikat ini dibuat, maka Anda diwajibkan untuk membayar biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan gitu ya, BPHTB terlebih dahulu. Sesuai dengan harganya ini sesuai dengan luas tanah yang tercantum di dalam surat ukur gitu ya. Jumlahnya ini nanti ya bergantung pada nilai jual objek pajak dan juga luas tanah. Nah, kemudian setelah sertifikat ditandatangani oleh pihak berwenang, sertifikat itu kemudian dinyatakan sudah selesai gitu. Nah, Anda pun dapat mengambilnya di loket pengambilan dan tanah girik Anda sudah resmi menjadi SHM. Nah, proses pembuatan sertifikat ini tidak sama terhadap tiap-tiap orang dan juga tiap-tiap wilayah gitu ya, tergantung kelengkapan dokumen dan seberapa kompleksnya permasalahan tanah yang sedang Anda hadapi seperti itu. Nah, berapa jangka waktu proses pembuatan sertifikat dari girik ke SHM? Saya juga tidak tahu pasti gitu ya berapa lama pengurusannya, tetapi seharusnya bisa memakan waktu 1 tahun gitu ya, tapi juga bisa 2 tahun atau bisa mungkin lebih cepat daripada itu gitu ya kalau memang tidak ada masalah dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, demikian video saya kali ini, semoga membantu kalian semua yang sedang berupaya untuk mengubah dari status tanah girik menjadi SHM ya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, atau kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan membantu untuk menjawabnya buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.